Kalau kita berbicara tentang rukun iman, inti daripada rukun iman itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin jamaah Majelis Jalan Tujannah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema, satu pembahasan, yaitu tentang ma'iyatullah ataupun kesertaan Allah bersama makhluknya. Kaum muslimin jamaah Jalan Tujannah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang rukun iman, inti daripada rukun iman itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Saya ulangi, inti daripada keimanan adalah beriman kepada hal yang gaib. Bisa lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Disebutkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka tanda orang-orang yang bertakwa siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka beriman kepada yang gaib itu adalah salah satu indikator ciri orang yang beriman. Kita tahu di dalam hadis Jibril, ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam hadis Arba'in nomor kedua. Di situ disebutkan tentang rukun iman yang 6. Kan rukun iman ada 6. Maka di antara rukun iman itu, dari ke-6 itu semuanya adalah beriman kepada yang gaib. Kita lihat. Beriman kepada Allah. Jelas kalau itu kan kita beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena indera kita tidak dapat menjangkaunya. Beriman kepada malaikat, jelas gaib. Ya, karena kita pun tidak bisa melihat malaikat. Bisa saja melihat malaikat, ya Rasul, ketika atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat adalah termasuk makhluk gaib. Beriman kepada Rasul, sekarang Rasulnya ada atau tidak ada? Tidak ada kan? Artinya maksud tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya kita yang jauh ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW, maka berarti kita pun beriman kepada yang gaib. Ketika Rasul masih hidup, sahabat yang hadir di situ, betul Rasulnya ada. Tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun gaib. Al-Qur'an. Berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'annya ada, betul, fisiknya ada. Tetapi kita beriman kepada Al-Qur'an, ini adalah merupakan wahyu Allah, itu kan hal yang gaib. Beriman kemudian berikutnya adalah kepada hari akhir, jelas itu di masa yang akan datang, itu jelas hal yang gaib, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi adalah inti daripada keimanan adalah beriman kepada hal yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Termasuk materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah gaib juga adalah keyakinan bahwa Allah selalu menyertai makhluknya. Inilah yang disebut dengan ma'iyatullah. Hadirin jamaah Jalan Tujannah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ma'iyatullah, ya, kesertaan Allah beserta makhluknya, maka ada yang disebut dengan ma'iyatullah al-ammah. Kesertaan Allah bersama makhluknya secara umum ataupun al-mutlaqah. Kesertaan Allah secara umum. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, contoh di dalam surat 57, ya, surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Kemudian di dalam surat 58, di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7, ketika Allah menjelaskan ketika kita bertiga maka yang keempatnya Allah.
Ketika kita berlima, yang keempat, yang keenamnya adalah Allah. Kemudian lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, illa huwa ma'ahum aynama kanu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia, yaitu Allah, bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini adalah ma'iyatullah al-ammah, kesertaan Allah secara umum. Bahkan di dalam surat Qaf, surat ke-50, di ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada kalian, daripada urat leher kita. Jadi kedekatan Allah sangat dekat dengan kita. Artinya apa? Artinya inilah ma'iyatullah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jalan tu Jannah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah ma'iyatullah al-ammah, kesertaan Allah secara umum itu pasti tidak bisa dielakkan. Tetapi responnya yang berbeda. Kenapa? Karena responnya itu berbeda-beda, karena ada yang merasa, ada yang tidak. Kalau kita lihat ilustrasi ya, mungkin di perkantoran ya, atau di mana gitu ya. Sekarang kan ada CCTV dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ada CCTV, orang itu sadar kalau ada CCTV ataupun tidak, itu tergantung dia menyadari atau tidaknya. Ketika dia sadar ada CCTV, pasti dia akan hati-hati. Ketika dia menyadarinya, ya dia tidak akan hati-hati. Padahal CCTV mah tetap ada. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Allah selalu apa? Ma'iyatullah, kesertaan Allah bersama makhluknya. Cuman tadi ada orang yang menyadari, ada yang tidak. Makanya kalau kita berbicara tentang ma'iyatullah ini, ada dua golongan orang. Yang pertama adalah ada mukmin, yang kedua ada yang kafir. Nah, ini beda responnya masing-masing. Sekarang kita lihat dulu orang mukmin. Bagaimana respon orang mukmin kaitan dengan ma'iyatullah ini? Bagi orang mukmin, ketika kaitan dengan ma'iyatullah ini, maka orang mukmin yang pertama adalah dia muraqabatullah. Dia merasa dan dia menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi dia. Nah, inilah bedanya. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam tingkah lakunya pun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu yuraqibuna. Allah akan selalu mengawasi kita. Baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi. Baik itu yang lahir ataupun yang batin. Baik itu lintasan hati pun Allah tahu. Makanya lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat 50, surat Qaf ayat ke-16 sampai ayat ke-18. Itu disebutkan di dalam ayat tersebut, walaqad khalaqnal insana. Yang pertama, Allah menciptakan manusia. Yang namanya yang menciptakan, itu pasti tahu kelemahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah menciptakan. Yang kedua, Allah juga mengetahui bisikan hati kita. Jadi jangankan yang sudah kita ucapkan. Muraqabatullah, pengawasan Allah itu yang belum kita ucapkan, yang ada dalam hati saja Allah tahu. Kemudian berikutnya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Artinya pengawasan Allah kepada kita semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah menempatkan dua malaikat di kanan dan kiri manusia. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Mencatat segala aktivitas kita. Ini bisa dibayangkan. Pengawasan Allah dengan apa? Allah menciptakan manusia. Allah tahu apa yang ada terbesit dalam hati kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Cukup itu? Enggak. Sebagai bukti nanti, maka Allah menugaskan malaikat di setiap orang kiri kanan mencatat segala aktivitas kita. Bayangkan, kalau sudah pengawasan seperti ini, kira-kira bisa mengelak enggak kita? Kita insya Allah dalam kondisi seperti ini tidak mungkin mengelak. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 29,
Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhullah. Katakan, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada, apa yang ada dalam hatimu, dan kamu melahirkannya, menampakkannya, ya'lamuhullah, pasti Allah Maha tahu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga hadirin jamaah Jalan Tujanah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ini, berarti kita berbicara tentang Allah itu tidak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala atas pengawasannya. Bahkan di dalam surat Toha di ayat ke-7 disebutkan Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Rahasia lebih tersembunyi. Mungkin kita walaupun ada CCTV dan lain sebagainya kan hanya terbatas. CCTV mungkin hanya sorotan ke situ saja cukup. Yang sebelah sini mungkin bisa tidak kelihatan dan lain sebagainya. Tapi pengawasan Allah yang rahasia dan lebih tersembunyi Allah pasti tahu. Dan kalau kita berbicara tentang ayat-ayat ini sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang menarik. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284. Ketika itu disebutkan bahwa Allah akan menghisab baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikan. Para sahabat ketika itu merasa berat dengan turun ayat ini. Dan akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amal-amal yang sangat banyak. Salat, saum, jihad dan lain sebagainya. Sedangkan telah diturunkan kepada kami ayat yang sangat berat buat kami. Kemudian Rasul ketika itu menjawab, aturidu an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian mau mengatakan seperti yang dikatakan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami maksiat. Bal, tapi kata Rasulullah, tapi kulu, katakanlah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu, akhirnya para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian akhirnya apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan kemudian Allah menurunkan 286 sebagai penghapus dari ayat 284 secara hukumnya. Dan ini menunjukkan adalah pujian dan penghapusan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka punya sikap sami'na wa ata'na. Iya, kami dengar dan kami taat. Beda dengan orang-orang sebelum. Sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ini adalah berbicara tentang ini. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi ke pembahasan kita ya. Ketika pengawasan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya tidak perlu yang namanya polisi banyak. Tidak perlu aparat penegak yang banyak. Tidak perlu penjaga keamanan yang banyak. Kenapa tidak perlu yang banyak? Karena mereka sudah merasa diawasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu pernah ketika di kampus ya di Jakarta, itu ada ya semacam warung kejujuran gitu. Jadi warung siapa aja yang mau beli silahkan gitu ya. Dan waktu itu anak mahasiswa S1. Tapi tetap aja ya barang habis, uang juga nggak ada gitu. Kan ada juga gitu. Kenapa? Karena pengawasannya nggak ada. Coba kalau merasa diawasi oleh Allah, ya udah cukup aja. Jadi ada gitu barang habis ya kemudian. Jadi kalau mau beli ya di situ ada tulisin sudah ditulis gitu. Harganya 500, 1000 dulu masih tahun 2000 berapa ya? Saya waktu itu tahun 2002 ya, 2002 awal kuliah di Jakarta di salah satu kampus. Kemudian ada asramanya juga, saya tinggal di asrama di situ, ada yang jualan begitu. Ya uangnya habis, ya barang habis, uang juga habis gitu. Entah kemana. Jadi orang beli mah bayar, tapi begitu lihat uangnya langsung diambil, mungkin ada yang mencuri dan lain sebagainya. Kenapa dilakukan ini? Karena muraqabatullahnya nggak ada, pengawasannya nggak ada. Sehingga ya kalau umat Islam benar-benar menyadari pengawasan ini, maka ya tentu tidak diperlukan banyak aparat polisi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut orang beriman, ya Allah sudah mengawasi kita. Ya. Makanya ketika sebuah negeri pingin aman, salah satu yang diperkuat adalah keimanan. Kenapa dengan keimanan sebuah negeri itu akan aman? Karena orang yang beriman selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul kata Rasul, di antara tanda atau indikator hari kiamat itu adalah
Kata Rasulullah, badiru bil mauti sittan. Bersegeralah kamu melakukan amal sebelum datang 6 hal. Ya. Pertama kata Rasul, imrotas sufaha. Yang pertama adalah pemerintah orang yang jahil. Kemudian wakasratu asyarti. Ya. Banyaknya aparat kepolisian. Kemudian wabaiul hukmi. Ya. Kemudian berikutnya adalah banyak jual beli hukum. Ya. Ini wastighfafan biddami wa qati'atir rahim. Kemudian memandang remeh terhadap darah, jadi sangat mudah membunuh dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah memutus tali silaturahmi. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian wanash'an yattakhidunal Qur'ana mazamira. Kemudian juga ada manusia yang menjadikan Al-Qur'an itu seperti seruling, ya. Yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Dan akhirnya apa? Karena seperti seruling di mana mereka menunjuk ya seorang mereka untuk menjadi imam sholat dan ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al-Quran meskipun ia paling sedikit kefakihannya. Ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam At-Tabarani kaitan dengan bab ini. Jadi yang pertama adalah orang mukmin sikapnya adalah ketika ma'iyatullah sadar maka dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, seorang mukmin itu setelah muraqabatullah maka dia ihsanullah. Maksudnya ihsanullah itu apa? Seorang mukmin menyadari bahwa Allah telah berbuat baik kepadanya. Bahwa Allah telah berbuat baik kepada makhluknya. Kenapa? Karena ma'iyatullah, kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Ya. Coba aja, kalau mau dipraktekkan coba jangan berkedip 5 menit aja. Bisa? Enggak kan? Pasti ini kan pada nikmat berkedip itu subhanallah gitu ya. Dan Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau dulu saya lagi kecil sering bercanda gitu ya. Kenapa hidung kita tuh ke bawah tidak ke atas? Ya, hidung kita kan bolongnya di bawah tidak di atas. Sampai dulu bercandanya adalah ya kalau di atas kalau hujan repot kita sibuk nutupin hidung kita kan. Tapi kan bukan itu maksudnya. Tapi kan ini nikmat yang Allah berikan. Ya, kita dikasih nikmat begitu banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Nikmat Allah itu baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Jadi saking banyaknya nikmat Allah, nikmat lahir dan nikmat batin seperti Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-20, Allah memberikan apa? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah memberikan kepada kalian nikmatnya. Baik itu nikmat bentuknya lahir ataupun batin. Nikmat lahir ya jelas nikmat fisik kita gitu ya. Nikmat batin, nikmat ketenangan dan lain sebagainya. Ada orang hartanya berlimpah, sehat, tapi nggak bisa tidur. Artinya berarti dia ada sesuatu nikmat yang hilang. Ya. Kemudian karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, maka wajar kalau kita berbuat baik kepada Allah. Maka ini yang disebut dengan ihsanullah. Kita merasa Allah berbuat baik kepada kita, sehingga wajar kalau kita pun berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 disebutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kaum muslimin jamaah jalan tu jannah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Ar-Rahman ya. Dalam surat Ar-Rahman kan ada ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan? 31 kali. Bayangkan. Jadi di dalam surat Ar-Rahman ini fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu disebutkan 31 kali. Maka nikmatmu mana lagi yang kamu dustakan? Ini kan maknanya kurang lebih seperti itu. Maka ketika mendengar ayat ini kalangan jin mengatakan Allahumma wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ya Allah, tidak ada satupun dari nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, bagimu segala pujian. Sehingga kata Ibnu Abbas, la bi ayyiha ya Rabb, tidak ada satupun ya Rabb yang perlu kami dustakan. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itu sangat pas. Kenapa? Allah telah berbuat baik kepada kita. Sehingga orang mukmin muraqabatullah dan ihsanullah. Ini adalah sikap yang dilakukan oleh orang mukmin. Nah, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir sama, dia pun sikapnya dua.
Kalau orang mukmin muraqabatullah dan ihsanullah. Kalau orang kafir yang pertama adalah orang kafir itu adalah kufrun ni'mah. Dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan kufur ini? Karena mereka merasa bahwa apa yang dimilikinya itu didapatkan atas hasil jerih payahnya. Itu yang bedanya. Jadi apa yang didapatkan seolah-olah merasa itu hasil dari jerih payah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an ya, kaitan dengan ini. Contohnya adalah ketika kisah tentang Qarun. Apa kata Qarun? Qul innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, saya kaya raya karena ilmu yang saya miliki. Ya, ujung-ujungnya jadi sombong. Ya. Kemudian di dalam surat 16 ayat 83, kadang mereka juga mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di dalam surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui itu nikmat Allah tapi mereka mengingkari nikmat tersebut dan kebanyakan mereka orang-orang kafir. Kalau yang pertama adalah memang tidak mengakui sama sekali, yang kedua ini mengakui tapi mengingkari setelah itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, bahkan naudzubillah min dzalik. Ketika kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan mengambil kembali nikmat tersebut. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat 112 itu disebutkan contoh umat yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan sebuah qaryatan ya, sebuah pekampung, sebuah negeri kanat aminatan mutmainnah. Kampung tersebut aman dan mutmainnah itu tenang. Ya, mungkin kalau bahasa kitanya mah adalah makmur loh jinawi dan sebagainya. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Bahkan karena aman, tenang, rizkinya juga berlimpah dari berbagai macam penjuru. Ya. Tetapi apa? Fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan. Apa kata Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut bima kanu yasnaun, atas apa yang mereka lakukan. Maka kufur nikmat ini adalah di samping berbahaya ya karena berdosa, ternyata bisa jadi akan berbalik. Nikmat yang Allah berikan bisa jadi akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang kafir. Yang kedua, sikap orang kafir itu adalah setelah mendapatkan nikmat Allah, tadi adalah kufur nikmat, yang kedua mereka ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ya, ghaflah lalai. Di bahasa kita ada namanya gapleh gitu ya. Nah, itu ghaflah itu lalai. Nah, orang kafir lalai terhadap perintah Allah. Makin diberi nikmat bukannya makin mendekatkan diri kepada Allah, justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat 6 ya, di dalam surat Al-An'am ayat ke-44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alim abwaaba kulli syai. Ketika mereka melalaikan, merupakan atas apa yang telah diperingatkan kepadanya dengan hal tersebut, maka apa? Fatahna alim abwaaba kulli syai. Maka Allah bukakan pintu-pintu buat dia dari berbagai penjuru. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bangga dengan apa yang telah diberikan kepadanya, apa kata Allah SWT? Akhadnahum baghtatan bima akhadnahum baghtah. Kemudian kami ambil kembali atau kami turunkan kepadanya siksa dengan tiba-tiba. Naudzubillah min dzalik fa idahum mublisun. Ini adalah kata Allah SWT dalam surat Al-An'am. Jadi orang-orang seperti ini ketika mereka jauh dari Allah, ternyata nikmatnya diberikan banyak. Tapi ketika mereka lalai, akhirnya apa? Allah binasakan. Dan itu banyak. Ada yang Allah mengadab satu kaum di pagi hari, waktu duha seperti ini. Ada yang diazab, ada yang ketika sedang tertidur pulas. Dan Allah mengazab mereka. Dan kenapa? Karena mereka tadi lalai. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat 179, ketika berbicara tentang manusia ya, bahwa manusia itu kan diberikan hati, mata dan telinga. Tetapi hati, mata dan telinga ini kalau tidak difungsikan, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Coba ya. Kalau binatang, contohnya kambing lah. Kalau kambing ada pohon apa namanya singkong. Kira-kira yang diambil apanya? Daunnya kan? Daunnya.
Kalau manusia mencuri singkong, yang diambil apanya? Semuanya, daunnya dijual kan, bisa kan buat biasa di rumah makan kan ada tuh. Kemudian singkongnya diambil, kemudian si batangnya lumayan tuh kalau di kampung-kampung yang masih kayu bakar dipakai buat kayu bakar. Itu kan kalau manusia. Artinya apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Makanya ketika mereka lalai seperti ini, mereka itu baru tersadarkan ketika sudah meninggal dunia. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu seperti orang tertidur. Wa idza matu intabahu. Barulah ketika mati baru tersadar. Nah, ini adalah mumpung kita masih berada di dunia ini, jangan sampai kita lalai. Nah, ujung-ujungnya adalah karena dia kufur nikmat. Dia juga adalah maksiat, dia juga adalah ghaflah, lalai. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah orang-orang seperti ini justru mereka melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang kafir, ma'iyatullah ini mereka tidak menyadari dan akhirnya mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua sikap orang kafir itu ingkar terhadap nikmat Allah dan lalai, inilah yang menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terpesona dengan mereka. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita terpesona. Jangan sampai kita tertipu, oh enaknya jadi orang kafir. Kata Allah, la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kita terpedaya, terpesona dengan orang-orang kafir. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 196, 197. Kenapa? Kata Allah, mata'un qalil, hanya kesenangan yang sedikit. Tapi tempat kembalinya neraka jahanam. Jadi kesenangan mereka seolah-olah banyak, tapi hanya di dunia. Ya di dunia kalau makan berapa sih? Orang kaya, orang miskin juga sama saja. Kalau makan satu piring kok. Ya cuman beda makannya saja mungkin ya. Tapi kan ketika meninggal dunia, kemarin ada yang meninggal dunia, itu meninggalkan warisan berapa? 6.000 triliun apa ya? Dan akhirnya begitu meninggal 6.000 triliun itu berebut antara ahli warisnya. Dan ketika meninggal dunia cuman dimakamkan, ya cuman bawa itu aja. Ya mungkin pemakamannya yang mahal gitu ya. Tapi kan nggak dibawa harta kekayaannya. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai kita terlena dengan mereka. Ya. Kenapa? Karena itu hanya sifatnya sementara. Mata'un qalil. Itu hanya kesenangan yang sedikit. Dunia itu kesenangan hanya yang sedikit. Ya, dibanding kehidupan akhirat jauh. Makanya kita tidak boleh terpesona dengan harta mereka yang berlimpah. Karena pahala Allah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Kata dia, alangkah indahnya jika saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Qarun itu saking kayanya kan, untuk kuncinya saja diangkutnya oleh beberapa orang yang kuat. Ya mungkin kalau dulu kan hartanya masih bentuknya di gudang sehingga dikunci. Nah kuncinya saja saking kayanya. Dia mengatakan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana ya mislama utiya Qarun. Saya alangkah indahnya jika saya memiliki apa yang telah dimiliki oleh Qarun. Maka kata Allah di dalam surat Al-Qasas di ayat ke-80-nya disebutkan, ya. Wa qala alladziina utul kitab wa ilakum thawabullahi khairun. Dan berkata orang-orang yang telah diberikan ilmu, maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik liman amana wa amila sholihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya jangan tertipu dengan harta yang mereka miliki banyak. Ya bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya, enggak. Justru harus kaya raya. Ya siapa coba kita lihat Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, itu adalah saudagar yang kaya raya. Tetapi bedanya adalah mereka tidak tertipu dengan dunia itu. Ya, mereka tidak tertipu dengan dunia. Sehingga tidak terpesona dengan kedudukan mereka yang mapan saat ini, karena Allah akan menghancurkan dan menggantinya dengan umat yang lebih baik. Artinya inilah orang-orang kafir. Dia justru maksiat kepada Allah, tapi kita jangan terpesona dengan mereka. Tapi kembali tadi kepada orang yang beriman. Ya. Kalau orang beriman tadi adalah dia muraqabatullah. Kemudian setelah muraqabatullah ihsanullah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman menyadari pengawasan Allah, menyadari kebaikan yang Allah telah berikan. Sehingga dengan penyadaran itu dia taatullah. Justru dengan merasa pengawasan Allah ini, kebaikan Allah ini, yang dia lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketaatan kepada Allah itu diwujudkan dengan dua hal. Satu iman, yang kedua amal soleh. Makanya di dalam surat Al-Kautsar, insyaallah mayoritas hafal kita. Kita semuanya hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Ya, walaupun Al-Kautsar ini sebagian telaga Kautsar. Terlepas dari itu semuanya, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah Al-Kautsar itu adalah nikmat yang sangat banyak. Maka kata Allah, karena nikmat ini sangat banyak, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli ini berarti kan amal soleh. Li rabbika karena Rabbmu berarti berarti ini keimanan. Kemudian wanhar dan ini juga amal soleh. Kalau fasholli adalah hubungan kita dengan Allah, ini mewakili ibadah yang langsung hablum minallah. Sedangkan wanhar ini adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, tapi di sini adalah li rabbika, ini harus landasannya keimanan. Jadi orang yang beriman, seorang mukmin ketika dia merasa pengawasan Allah, kemudian juga ihsanullah, kebaikan Allah ada, maka dia taat kepada Allah dengan menjalankan keimanan, dan dia pun dengan menjalankan dengan menjalankan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat kedua sampai ayat ketiga, ketika berbicara tentang siapa saja sih orang-orang yang beriman itu. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini adalah kaitan dengan indikator orang beriman. Berikutnya adalah kata Allah di dalam ayat ini, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini di antara indikator orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang itu. Dalam hadis Nabi, Rasul juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, ini adalah kaitan dengan mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ini kan orang beriman. Kemudian mencintai Rasul lebih cinta daripada diri dan keluarganya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi kalau kita mencintai Rasul harus lebih dari cinta kita kepada anak dan orang tua kita, termasuk lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Pada satu waktu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, kecuali diriku sendiri yang paling aku cintai. Maka kata Rasul, engkau wahai Umar belum beriman. Maksudnya belum sempurna keimananmu sampai kamu mencintai aku melebihi cinta semuanya pun termasuk dirimu sendiri. Baru setelah itu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sekarang saya mencintai engkau melebihi apapun cintanya termasuk diri saya sendiri. Maka kata Rasulullah, kamu telah sempurna keimananmu. Kaitan dengan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya. Kemudian juga adalah di antara keimanan juga di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan menjadikan hawa nafsu mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Artinya bukan hawa nafsu, bukan ajaran Islam mengikuti hawa nafsu kita, tapi bagaimana hawa nafsu kita tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah orang beriman orang tadi adalah taat dengan beriman, maka berikutnya adalah dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah sederhana sebenarnya. Semua amal yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Jadi kalau kita berbicara tentang amal soleh itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu namanya amal soleh. Makanya kalau kita melakukan apapun itu lihat aja, apakah perkataan perbuatan dicintai atau dibenci oleh Allah atau tidak. Kalau dicintai oleh Allah berarti itu amal soleh. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa amal soleh itu hanya kaitannya dengan apa? Dengan aktivitas ubudiyah harian. Sholat, zakat, iya betul itu ibadah. Tapi kalau kita berbicara tentang ibadah secara luas banyak. Atau amal soleh secara luas itu sangat banyak. Ya kalau ada duri di pinggir jalan kita ambil, itu amal soleh. Kalau seandainya kita pun ada orang yang mungkin di sini teman-teman yang hadir di sini kan bisa saja, contohnya di pasar gitu ya, jadi buat gerakan di pasar, kan di pasar suka ada tuh yang nenek-nenek atau siapa kan yang naik angkot susah, ya kita naikin barangnya ke angkot dan sebagainya, itu pun amal soleh. Di seberang mungkin ada jalan raya gitu ya,
kemudian ada orang mau nyebrang nggak bisa, kita seberangkan orang, itu termasuk amal soleh. Jadi jangan dikira amal soleh itu hanya sholat, zakat, saum saja. Bahkan ya kita belajar, kita bekerja, itu pun termasuk amal soleh. Sampai Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis ya, bahwa ketika seseorang, kata Rasulullah SAW, memberikan makan kepada istrinya, itu termasuk amal soleh. Selama dia dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkataan yang baik dan perbuatan yang soleh itu akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah semuanya. Ya. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu as-shalihu yarfa'u. Maka perkataan yang baik dan amal soleh itu akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah ketika kita berbicara tentang amal soleh. Bahkan kata Rasul dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kebayang sebutir kurma ya? Mungkin kalau di kita mah bukan sebutir kurma, sebutir bala-bala mungkin ya. Ya kan? Ya mungkin kan bisa jadi. Saya sering buat ilustrasi kalau di masjid gitu, sederhana contoh begini. Kalau kita ingin memberikan buka di masjid, kan pas bulan Ramadan kan suka ada buka bersama dan lain sebagainya. Saya bilang walaupun bawa biji bala-bala, satu biji bala-bala nggak apa-apa, satu gitu ya, dibawa ke masjid. Ini saya mau nyumbang. Ya sehingga kan bagaimana difasilitasi lah kalau ada orang yang mau melakukan amal soleh itu kan, contohnya bawa air mineral 1 gelas gitu ya. Itu kan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalaupun kita tidak bisa dengan itu, walau bikalimatin thayyibah. Kalau tidak bisa, walaupun dengan ucapan yang baik. Ya kan kalau bisyikki tamrah mungkin perlu modal. Ya kalau bala-bala kan tetap perlu modal. Tapi kalau kalau bikalimatin thayyibah perlu modal enggak? Enggak. Kalau dengan ucapan yang baik itu tidak perlu modal. Nah, ini adalah pentingnya kita selalu berkata yang baik. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang-orang yang beriman ini ya, menunaikan keimanan dan amal soleh, berikutnya adalah orang-orang seperti ini nanti berhak untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khassah. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kesertaan Allah secara khusus al-muqayyadah yang bersyarat. Artinya kalau ma'iyatullah al-amah kepada seluruh makhluknya, pengawasan Allah. Tetapi ketika dia beriman, beramal soleh, kemudian maka Allah akan memberikan kepada dia ma'iyatullah al-khassah wal muqayyadah, yaitu kesertaan Allah secara khusus dan kesertaan Allah yang bersyarat. Nah, ibaratnya beginilah. Ibaratnya kita ada pengawal. Nah, kalau pengawal itu kan umum. Tapi kalau contohnya ada pengawal pribadi, ada pas pampres. Nah, pas pampres ini kan berarti kan pengawalan khusus kan? Ada syarat ketentuannya. Apakah semua akan dikawal pas pampres kan enggak? Ada syarat ketentuannya. Ada bodyguard dan lain sebagainya. Makanya kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kan menunjukkan bahwa ma'iyatullah al-khassah. Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ma'iyatullah al-khassah itu adalah ta'yidullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dua kisah terjadi ya di zaman Nabi Musa dan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu sudah putus asa lah mungkin bahasa kitanya gitu ya. Sudah bingung ini mau diapain Musa dan umatnya. Akhirnya cara terakhir yang dilakukan oleh Fir'aun ketika itu adalah bagaimana supaya bisa menghancurkan Musa dan umatnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar bersiap-siap berangkat menuju Laut Merah. Berangkat menuju ke Laut Merah. Nah, setelah itu Nabi Musa dengan kaumnya naik kuda. Tapi kuda yang dikendarainya juga mungkin tidak sebagus Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu maka ya Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya dan umatnya itu sudah di depan laut, kemudian di belakang kaum Fir'aun dengan pasukannya. Maka sampai disebutkan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata umat Nabi Musa ketika itu ya, ketika sudah melihat pasukan di belakang, inna lamudrakun, lah kita akan ketangkep.
Jadi kalau lamudrokun itu ketangkep dari belakang, itu namanya lamudrokun. Makanya beda kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika kematian, kan kita juga ada orang yang lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, bedanya begitu. Kalau lamudrokun itu akan dikejar dari belakang. Tapi kalau yang namanya kematian, mulaqikum, kamu akan dapatnya di depan gitu. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna lamudrokun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu kata Nabi Musa ketika itu? Qala, Nabi Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdini. Sesungguhnya kata Nabi Musa, sesungguhnya ya, Robku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini kalau kita berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam akhirnya apa? Akhirnya ketika itu kebayang coba. Di depan laut, ya, di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun. Maka kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya, di sini kan ada ma'i. Sesungguhnya bersamaku, Rabbi, Tuhanku. Sayahdini, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Sehingga ketika itu Nabi Musa alaihissalam akhirnya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Nabi Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya. Dan akhirnya Fir'aun binasa, Nabi Musa dengan umatnya selamat. Ini adalah contoh ma'iyatullah. Contoh lagi adalah lihat di dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau kan hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, nah sebelum ke Madinah kan beliau Madinah itu kan arahnya ke utara harusnya, tapi beliau larinya ke selatan dulu gitu. Ini kan strategi beliau, ke selatan dulu, agak menjauh dan naiklah ke Gua Thur. Ketika di Gua Thur itu, Gua Thur jangan dibayangkan guanya besar, guanya kecil. Nah, kata Abu Bakar ketika itu, orang-orang kafir ada yang naik ke atas tuh ngejar. Seandainya orang kafir lihat ke bawah, maka kelihatan tuh kaki kami katanya. Kata siapa? Kata Abu Bakar. Tapi Allah beda gitu ya. Maka ketika itu Abu Bakar merasa khawatir, bukan khawatir beliau, khawatir keselamatan Rasul. Maka apa kata di dalam Al-Qur'an? Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu di antara mereka berdua berada di dalam gua, kemudian dia mengatakan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kami. Artinya kalau kita melihat di sini adalah ma'iyatullah al-khassah ini, kesertaan Allah secara khusus itu adalah ta'yidullah, dukungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak kisah-kisah bagaimana dukungan Allah, pertolongan Allah ketika dia betul-betul beribadah dan betul-betul beriman dan beramal soleh. Contohnya adalah ketika perang Badar, bagaimana Allah menurunkan 1000 pasukan. Kemudian juga ketika perang Uhud, ya, diturunkan 3000 sampai 5000 pasukan. Ketika perang Khandaq, ya, ketika perang Parit, itu kan Allah menurunkan bala tentara berupa angin yang tidak kelihatan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu betul-betul nyata. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Makanya yakin bahwa kemenangan itu akan kita dapatkan asal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah lah mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentara kami pasti akan mendapatkan kemenangan. Ini sebuah kisah, ya, bahwa tentara muslim di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, disebutkan bahwa aku datang membawa berita kepadamu tentang suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang telah tua dan lemah, dan pada malam hari mereka rahib-rahib ahli ibadah, dan siang hari mereka penunggang kuda yang tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah, ya, dan meruncingkan tombak. Jika engkau mengajak teman dudukmu untuk berbicara, maka dia tidak akan paham apa yang kau katakan, disebabkan riuh rendahnya suara mereka membaca Al-Quran dan zikir. Setelah itu sang pendeta berkata kepada sahabatnya, telah datang kepada kalian suatu kaum yang tidak mungkin bisa kalian kalahkan. Bayangkan, ini adalah tentara muslim di zaman Abu Bakar. Kemudian ini ada kisah juga ketika berada di Antioquia, Heraklius, ya, Raja Heraklius waktu itu bertanya kepada pasukan Romawi yang kalah perang. Ditanya, apakah jumlah kalian ini sedikit kok bisa kalah gitu? Enggak, jumlah pasukan kami itu lebih banyak, 2 kali lipat dibanding pasukan musuh. Kemudian kata Heraklius berikutnya adalah, dia bertanya lagi, kenapa kok kalian bisa kalah? Kemudian salah seorang dari sesepuh mereka, ya, mengatakan, ya,
Kami kalah disebabkan mereka sholat di malam hari, berpuasa di siang hari. Mereka menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, dan saling jujur sesama mereka. Sementara kita gemar meminum khamr, berzinah, mengerjakan sesuatu yang haram, kemudian menyalahi janji, menjarah harta, membuat kezoliman, menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari apa-apa yang diridhoi oleh Allah, dan kita selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mendengar jawaban itu kata Heraklius, sodaqta, engkau adalah benar. Bayangkan, ini adalah kalau kita berbicara tentang bahwa kemenangan pasti akan didapatkan oleh kaum muslimin selama dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari kajian hari ini adalah ya, kalau kita buat bagan adalah ma'iyatullah al-khas, ma'iyatullah al-amah awil mutlaqah. Maka ada yang disebut dengan kesertaan Allah secara umum kepada seluruh makhluknya. Cuman responnya berbeda-beda. Ada respon orang kafir, kufrun ni'mah. Dia kufur nikmat dan ghaflah, lalai. Sehingga ujung-ujungnya karena kufur nikmat dan lalai mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian respon orang beriman adalah dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ihsanullah, kemudian dia juga merasa Allah telah berbuat baik kepada dia, sehingga ujung-ujungnya adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kepada Allah, dia beriman dan melaksanakan amal soleh. Karena iman dan amal soleh yang dia lakukan ini, akhirnya Allah memberikan kepada dia ma'iyatullah al-khassah, yaitu kesertaan Allah secara khusus al-muqayyadah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan ma'iyatullah al-khassah inilah yang disebut dengan ta'yidullah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan perlindungan Allah, pasti kita akan mendapatkan al-falah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan kita di dunia, dan tentu adalah kebahagiaan kita yang paling hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Maka itulah mungkin kaitan dengan materi kita di hari ini, kaitan tentang ma'iyatullah, kesertaan Allah beserta makhluknya. Kaum muslimin jamaah Jalan Tujuan yang Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian di hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.